Inggih menika 6 kunci membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Menurut Ali bin Abi Thalib wonten kitab Nasaihul Ibad ingkang garang kalian Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Napa kemawon 6 kunci rahasia membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Ingkang nomor sepindah inggih menika kata kuncinipun mengenal Allah. Mengenal Allah artosipun secara ma'rifatullah itu masih panjang prosesnya, tetapi secara garis besar bahwasanya kita dulu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin kita saat usia 4 bulan, Allah mendika alastu birabbikum bala syahidna. Hai roh, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka roh itu menjawab, bala syahidna, ya Allah, ya Engkau adalah Tuhan kami. Setelah kita lahir ke dalam dunia ini, bayi itu menangis. Karena apa? Karena dunia ini adalah merupakan ujian, dunia adalah merupakan tantangan. Tapi bagi orang yang hidupnya sukses, maka ketika roh itu dicabut pada saat syakaratul maut, maka orang pada menangisi, tapi dia ketawa. Oleh karena itu, mengenal Allah yang lebih dekat adalah melalui ma'rifatullah. Allah itu lebih dekat daripada nadi kita. Bahkan sebuah penelitian menyebutkan bahwasanya di dalam jantung kita itu ada, kalau orang Arab itu mengatakan jantung, kalau kita itu hati, ada suara Allah. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Oleh karena itu kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita ini lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah secara dekat, diantaranya adalah melalui tazkiyatun nafsi, yaitu pensucian jiwa. Pensucian jiwa di sini melalui takholi, tahali, tajali. Jadi noda-noda yang jelek kita sucikan, kemudian kita isi dengan nilai-nilai kebaikan yang disebut dengan tahali, kemudian tajali. Kalau sudah hati kita bersih, insya Allah Allah akan bisa kita lihat walaupun dengan mata hati. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang kami hormati. Kemudian melalui zikrullah, zikir di sini melalui zikir jahr, melalui sirul asrar, su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah, melalui suluk, melalui uzlah. Masih ingat seorang dokter dari Jember, tamatan dari UI, karirnya meningkat. Setelah itu diuji oleh Allah, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Dia merasa kesepian bahwasanya dunia yang dikejar-kejar ternyata dalam waktu sekejap dia pikirannya gundah. Kemudian dia merasa putus asa, menyendiri di daerah Jawa Tengah. Dia sudah tidak tertarik kepada dunia, dia ingin mensucikan diri, uzlah, bahwasanya dunia ini adalah tidak bisa mendapatkan ketenangan yang mendapatkan ketenangan nanti di akhirat. Ini namanya uzlah, menyendiri kita dari keramaian, dari kesibukan manusia. Kemudian melalui tirakat atau dengan bahasa riyad, yaitu ngurangi tidur, ngurangi makan, ngurangi ngobrol dengan manusia, sekali-kali kita itu menyendiri. Kemudian mengurangi marah, atau dalam bahasa tasawufnya adalah suluk, uzlah, zaman Nabi namanya. Dia adalah di gunung-gunung dia menyendiri. Kemudian makomat atau usaha-usaha yang kita lakukan, kita bertaubat, bersikap zuhud,
warok, kita mempunyai jiwa fakir walaupun kita kaya, kemudian tawakal dan ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, maka jiwa kita itu akan merasa dekat kepada Allah, merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu muahadah tadi itu, muraqabah, mahabbah, kemudian muhasyafah, takbir yang menutupi kita melihat Allah sudah mulai terbuka. Kemudian derajat yang tertinggi adalah musyahadah, Allah itu sudah menampakkan kepada makhluknya yang sudah berusaha mengenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya kunci 6 membuka surga dan menutup pintu neraka. Nomor 2 yaitu kita mengenal setan. Setan sudah kita bahas bersama bagaimana setan adalah musuh kita, harus kita musuhi, harus kita perangi. Jangan sampai kita ini disetir oleh setan, karena setan sudah berjanji innama bisyuki wal faksya'i wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, akan membawa makhluk Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, beribadah kepada Allah supaya tidak masuk surga. Dia diajak digoda supaya diajak masuk ke dalam neraka. Kemudian langkah ingkang nomor 3 inggih punika kita mengenal alam akhirat. Alam akhirat niku inggih menika ada yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Kemudian ada yaumil ba'ts, yaitu dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikirim ke alam mahsyar. Yang ketiga ada yaumil mahsyar, ada yaumil hisab, perhitungan amal perbuatan manusia sewaktu hidup di dalam dunia. Ada yaumil mizan, kemudian penimbangan amal manusia ketika hidup di dalam dunia. Ada namanya yaumil syirat, ketika menyeberangi titian. Yang ketujuh ada namanya yaumil jaza, yaitu hari pembalasan. Yang baik dimasukkan surga, yang jahat dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin wa hadirat jamaah Majelis Ilmu At-Taqwa ingkang dalem hormati, ingkang nomor sekawan inggih punika mengenal alam dunia. Alam dunia ini adalah bukan tujuan akhir dari hidup kita, karena Allah menciptakan kita semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagi orang mukmin, bagi orang muslim, dunia ini bukan tujuan akhir, tapi dunia adalah sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat berladang, bercocok tanam, kemudian nanti di akhirat nanti yang kita petik, yaitu sebagai ladang untuk beramal. Kemudian dunia ini adalah merupakan, banyak yang memahami dunia ini adalah surga bagi tujuannya yang dunia. Dunia ini adalah neraka bagi orang yang syuki, karena dunia banyak godaan, dan dunia adalah panggung sandiwara. Sulit rasanya dunia ini mencari keadilan, apalagi kondisi sekarang ini, tatanan kehidupan yang sudah demikian rusak. Kita menjagakan keadilan manusia sulit rasanya. Oleh karena itu, keadilan yang paling adil nanti adalah keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 5 di dalam membuka kunci surga dan menutup pintu neraka adalah kita selalu belajar, yaitu kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, di akhir dunia zaman ini mendekati hari akhir, hari kiamat, maka dajjal Allah sudah keluar, maka rasanya berbuat baik itu adalah rasanya sulit, berat sekali. Rasulullah menggambarkan hidup di akhir zaman ini bagaikan memegang api panas di tangan, tapi kalau tidak dipegang itu rasanya jalan hidup kita akan gelap. Maka Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita semuanya, peganglah Al-Quran dan hadis, insya Allah hidupmu nanti akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima adalah pelajari hal-hal yang jelek.
Kemudian jangan kamu lakukan kejelekan-kejelekan, kemurkaan ini, sehingga kalian semuanya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang shiratal mustaqim, jalan hidupnya orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga kalian nanti ketika dunia sudah hancur akan dibangkitkan semuanya dan akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 kata kunci membuka pintu dan menutup pintu neraka. Mudah-mudahan 6 langkah kunci membuka pintu surga dan menutup pintu neraka kita selalu berpegang teguh kepada tuntunan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.